Di sebuah negara yang dikuasai oleh tirani ideologi, di mana kebebasan berpikir dikekang, satu-satunya senjata yang tersisa adalah keteguhan batin. Markus, seorang filsuf jalanan, mulai menyebarkan ajaran ketabahan dan pengendalian diri. Tidak melalui propaganda, tidak dengan hasutan, tetapi dengan contoh nyata, menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menguasai seseorang yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Setiap hari, Markus duduk di pusat kota, mengamati para pejabat yang memperbudak rakyat dengan janji kosong dan ketakutan. Dia tidak berteriak, tidak melawan secara fisik. Dia hanya mendengarkan, berbicara seperlunya, dan mengajarkan pada mereka yang mau belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi ujian. Sedikit demi sedikit, mereka yang mendengarnya mulai berubah. Seorang pedagang yang kehilangan seluruh hartanya menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Seorang prajurit yang muak dengan kekejaman pemerintahannya memilih untuk tidak lagi menjadi alat penindasan. Seorang pemuda yang dahulu percaya pada ideologi negara mulai mempertanyakan segalanya. Stukisme menyebar tidak seperti pemberontakan, tetapi seperti benih yang tumbuh perlahan. Mereka tidak menolak ideologi negara dengan perlawanan terbuka, tetapi dengan membuktikan bahwa ideologi itu tidak dapat menguasai pikiran yang bebas. Dan ketika ketakutan tidak lagi mengikat rakyat, ketika kesadaran menggantikan dogma, fondasi negara itu mulai retak dari dalam. Di malam yang sunyi, Markus menatap ke langit. Revolusi bukan tentang menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan, tetapi tentang menghancurkan belenggu yang mengikat pikiran. Angin malam berhembus di antara ganggang sempit, membawa bisikan perubahan yang semakin kuat. Di balik dinding-dinding kusam kota, ajaran Markus telah menjalar lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Para petani, pedagang, hingga kaum terpelajar mulai memahami bahwa ketakutan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mereka yang berkuasa. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian para penguasa. Di sebuah ruangan gelap di dalam istana pemerintahan, Konsul Felix mendengar laporan tentang penyebaran ajaran Stoik yang semakin meluas. Mereka tidak memberontak, tidak membawa senjata, tetapi sesuatu berubah di mata rakyat kita, ujar seorang penasihat dengan nada gelisah. Felix mengangguk pelan. Ketakutan adalah pondasi kekuasaan. Jika rakyat kehilangan ketakutan, kita kehilangan kendali. Malam itu, Markus ditangkap. Di ruang bawah tanah yang lembab, seorang penjaga melemparkannya ke lantai batu yang dingin. Kau pikir dengan duduk di tengah kota dan berbisik pada segelintir orang, kau bisa mengubah dunia? Felix menatap Markus dengan sorot mata penuh perhitungan. Markus tersenyum tipis, tanpa sedikit pun ketakutan. Aku tidak mengubah dunia. Aku hanya membantu mereka mengingat bahwa mereka selalu memiliki pilihan. Felix mendekat, menatapnya tajam. Pilihan? Tidak ada pilihan di bawah kekuasaan kami. Hanya ada ketaatan atau kehancuran. Markus menggeleng pelan. Itulah ilusi yang kalian ciptakan. Kalian bisa mengambil kebebasan fisik seseorang, tapi tidak bisa merampas ketenangan pikirannya. Kami tidak perlu berperang untuk menghancurkan ideologi kalian. Kami hanya perlu mengajarkan orang-orang untuk berpikir sendiri. Felix terdiam. Dia telah menghadapi banyak pemberontakan, telah membungkam banyak suara, tetapi tidak pernah menghadapi seseorang yang menolak takut bahkan di ambang kematian. Di luar, gerakan Stoik terus tumbuh. Mereka yang pernah takut kini berjalan tegak. Mereka yang dahulu patuh tanpa bertanya kini mulai berpikir. Negara itu tidak diserang dengan pedang, tetapi dengan kesadaran. Dan itu adalah perlawanan yang tidak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun. Pagi itu, langit kelabu menaungi ibu kota. Desas-desus tentang penangkapan Markus telah menyebar ke seluruh penjuru. Namun, alih-alih menimbulkan ketakutan, sesuatu yang lebih berbahaya bagi penguasa mulai muncul, keheningan yang penuh kesadaran.
Di pasar, para pedagang berhenti berbicara tentang harga dan mulai bertanya tentang kebebasan. Di barak, beberapa prajurit mulai mempertanyakan perintah yang mereka terima. Bahkan di dalam istana, beberapa pejabat mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi dihormati, hanya ditakuti. Di ruang bawah tanah, Markus tetap duduk tegak di dalam selnya. Sudah 3 hari ia di sana, tanpa makanan, hanya dengan seteguk air. Namun, matanya tetap tenang, pikirannya tetap jernih. Felix kembali mengunjunginya. Kali ini, ia tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan penawaran. "Bergabunglah denganku," katanya. "Kau bisa memiliki pengaruh yang jauh lebih besar jika berada di dalam sistem ini. Kami butuh orang sepertimu." Markus menatapnya dengan penuh pemahaman. Pengaruh yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan. "Aku tidak ingin mengendalikan orang lain, Felix. Aku ingin mereka mengendalikan diri mereka sendiri." Felix menghela napas, frustrasi. "Kau bodoh jika berpikir ide-ide itu bisa mengalahkan kekuatan nyata." Markus tersenyum. "Kau salah. Kekuatan terbesar bukanlah pasukan atau hukum, melainkan pemikiran yang tidak bisa dihancurkan. Jika aku mati, yang lain akan menggantikanku. Jika aku dibungkam, diam kami akan lebih lantang dari teriakan." Felix menyadari sesuatu yang mengerikan. Markus tidak takut mati. Dan lebih buruk lagi, semakin banyak orang yang mulai berpikir seperti dia. Di luar, gerakan stukisme mencapai titik puncaknya. Para buruh bekerja tanpa keluhan, tetapi juga tanpa kepatuhan buta. Para prajurit berdiri tegap, tetapi tanpa rasa takut. Para pemikir dan rakyat biasa saling berbagi gagasan tentang bagaimana mereka tidak lagi bisa diperintah dengan ketakutan. Tirai-tirai ideologi negara mulai robek. Dan ketika suatu malam Markus akhirnya diarak ke alun-alun untuk dieksekusi, ia hanya menatap langit dengan tenang. Tidak ada permohonan ampun, tidak ada teriakan perlawanan, hanya keteguhan yang tidak bisa dihancurkan. Felix berdiri di atas panggung, menatap rakyat yang berkumpul. Ia ingin melihat ketakutan di mata mereka, tetapi yang ia lihat hanyalah keheningan penuh arti. Saat kapak algojo diayunkan, seseorang di tengah kerumunan berbisik, "Kemerdekaan sejati adalah menguasai diri sendiri." Seorang lain mengulanginya, lalu yang lain, hingga seluruh alun-alun dipenuhi suara bisikan yang sama, berulang-ulang, seperti mantra yang tidak bisa dipadamkan. Felix menggenggam tangannya erat. Ia telah membunuh pria itu, tetapi bukan gagasannya. Dan pada hari itu, ia tahu, kerajaannya telah runtuh.